Oh iya, terima kasih. Sorry sorry, baru ke-record. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Ya seperti ngabuburit IT atau ngabuburit majelis IT sebelumnya, kita selalu membahas beberapa role pekerjaan seperti kita pernah bahas QA juga, Quality Assurance. Itu videonya bisa teman-teman cek di YouTube yang majelis IT. Lalu sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang UI UX, itu videonya juga sudah ada di YouTube. Nah, hari ini ada Mbak Data, Mbak Hasna Azizah. Hari ini Doi mau sharing tentang data. Nah, sebelumnya mungkin aku perkenalkan dulu Mbak Hasna Azizah. Mbak Hasna Azizah itu punya moto just do it. Seperti itu ya, naik ya. Buset. Lu liatnya udah tahu dari mana nih? Agak sedikit. Nah, ada dia Jujur. pengalamannya cukup banyak ya di data. Pernah jadi bisnis analis di boarding school di Al Abidin. Lalu pernah juga jadi data analis juga di salah satu brand Allshop ya. Ya, Allshop. Nah, yang terakhir nih Mbak Hasna tuh jadi data analis di salah satu provider yang mungkin banyak teman-teman pakai juga, Telkomsel. Ada ini lulusan salah satu kampus di Solo. Cari aja kampus paling keren lah. Yang pasti di daerah bukan Solo Kota. Oke, nah hari ini Mbak Hasna mau sharing tentang data analis. Seperti kita tahu, kita sering ngejumpain di sosmed ya teman-teman. Kayak profesi data ini profesi yang menjanjikan, profesi masa depan. Banyak yang bilang gitu. Bahkan banyak yang mengiming-imingi kalau di data itu paling nggak teman-teman bisa lah dapat penghasilan yang cukup cukup menarik bahkan untuk hidup bisa katakanlah gaji sebulan itu bisa melebihi beberapa beberapa kali UMR. Nah itu yang bikin banyak orang tertarik bahkan orang-orang di luar matematika, statistika ataupun IT seperti orang bisnis, orang sosio humaniora itu mulai belajar data dan learning barrier di data itu sebenarnya nggak terlalu gede ya teman-teman. Kayak kita sering banget lihat orang-orang dari beda disiplin ilmu itu masuk ke role data karena emang basicnya udah ada kayak matematika, logik, analisis dan lain sebagainya tinggal mengembangkan skillnya. Nah tanpa kita berpanjang lebar, langsung saja ke materi sama Mbak Asna. Silakan Mbak Asna. Dulu. Eh, aku langsung present ya, Lor. Yap, yap. Go. Oke, izin share screen teman-teman. Sini aku langsung ke PPT aja. Aku agak zoom ya. Aku set show aja. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Kita di sini santai aja ya. Maksudnya sama-sama belajar ya. Aku Oke. mulai jadi di sini sebelumnya terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada Bang Lori dan juga terima kasih buat teman-teman atas waktu yang disempatkan di hari ini. Jadi di sini kita mau belajar bareng-bareng tentang a brief introduction of data analyst. Sebelumnya tadi udah profil singkat ya, nama aku Hasna Azizah. Kalian bisa panggil aku Hasna. Jadi di sini kita akan belajar beberapa materi, di antaranya ada The Data Science Hierarchy of Needs, A Gentle Introduction to Data Analysis, Hustler, Hacker, Hipster itu apa, the ini apa ya? Kalau disingkat nggak bisa ya. Jadi kayak di EIKW itu kayak gimana ya? Nanti ada kepanjangannya apa gitu ya. Kita belajar ini juga, data modeling, DDL dan DML, sama yang the last one, storytelling data. Oke, dari yang sebelum untuk pertama-tamanya, aku mau menyampaikan kalau di sini tuh saya akan menjadi teman belajar kalian dan saya di sini juga masih belajar, jadi jangan ragu untuk membagikan pengalaman atau ilmu kalian. Apa yang saya sharingkan di sini mungkin tidak 100% berlaku pada setiap keadaan, tetapi ini adalah best practice yang saya ketahui. Kalian juga boleh nanti kalau misal mau sharing tentang ide kalian. Itu ya. Oke, sebelumnya aku mau kita sharing opini dulu. Ini ada Mentimeter, teman-teman boleh apa scan barcode-nya atau klik websitenya menti.com lalu masukkan kode 456700458 ya.
Hmm, hmm, bentar. Jadi nanti teman-teman hasilnya bisa kita cek di sini yang udah muncul ya. Oke. Aku kirim apanya ya? Linknya susah ya? Kodenya aja Bisa ya? kok, bisa di-scan kok. Oh bisa. Yang belum bisa scan mungkin kita kirim kodenya. Bisa nggak sih aku ngechat di sini? Chatnya di mana ya? Bisa. Sorry. Bentuknya bawahnya gambar ternyata. So sorry. Ya, pokoknya itu ya guys. Bisa masuk, kalau udah bisa itu ada pertanyaannya. Cuma satu pertanyaan aja. Jadi kalian bisa ngisi tiga-tiganya, tapi nggak harus tiga, kayak harusnya bisa masuk sih. Nanti kita cek bareng-bareng pilihan kalian itu kebanyakan di jenis profesi apa gitu. Jadi di sini ada profesi yang kalian ketahui aja tentang eh, profesi yang berhubungan dengan pengolahan data. Kan ada beberapa profesi ya, karena sempat jadi job seksis gitu katanya di Eropa itu. Karena sempat jadi profesi yang memang menjadi incaran di beberapa orang ini ya, yang katakan ada yang diincar gitu. Entah itu dari royaltinya atau dari pekerjaannya sendiri, itu ada beberapa keuntungan. Ada lagi yang mau ngisi? Coba aku tunggu selama semenit aja ya, 15.56. Yang masih mau ngisi ditunggu ya. Bebas mengisi apa aja, tapi yang penting profesinya berhubungan dengan data. Ini udah masuk data science, data wrangler, insect extraction, new oil, new oil. Terus data engineer, data analis. Kalau misal ada yang sama juga nggak apa-apa ditulis aja. Kayak ada DB admin juga. Ada lagi nggak? Oke, udah ya mungkin ya. Udah 10 menitan. Jadi mari kita mulai bahas secara general dulu ya. Kalau di antara teman-teman yang udah nulis ini memang ada nanti beberapa yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi nanti nggak akan semua profesi yang di teman-teman sebutkan di sini kan kita bahas satu persatu ya. Jadi kita in general aja. eh untuk profesi yang disebutkan dari profesi ini emang sempat yang paling booming itu data scientist ya. Tapi nggak melepas kemungkinan memang ada profesi lain di bidang data yang bukan data scientist gitu. Dan di antara yang teman-teman sebutkan ini memang ada profesinya. Jadi emang ada tim datanya yang memecah ke beberapa detail job desk gitu. Oke, ini kita lanjut ke slide selanjutnya dulu. Nah, di sini kita mau bahas dulu nanti sebelum lanjut ke tentang profesinya, kalau ternyata di data science itu ada hierarki. Jadi ini adalah seperti piramid ya teman-teman. Tapi ini adalah piramid tentang hierarki data science. Jadi kita akan belajar dari bawah ya. Di piramid bagian paling bawah itu ada collect, ada instrumen logging sensor, yaitu biasanya pekerjaan yang dikerjakan oleh data infrastruktur engineer. Jadi data science itu terbentuk ketika data itu sudah dikumpulkan. Jadi nggak akan kita bisa ngolah data kalau belum ada data yang dikumpulkan. Proses pertama yaitu collect data itu biasanya dikerjakan oleh data infrastruktur engineer. Jadi dia yang akan apa ya, mulai dari mengkoleksi data, jadi dia melakukan proses koleksi data dari berbagai sumber yang ada. Lalu data yang udah dikoleksi tadi dari data infrastruktur engineer itu akan dikumpulkan atau apa ya, dikelompokkan gitu oleh data engineer
Jadi di sini seperti reliable data flow, infrastruktur, pipelines, ETL. Jadi ada data pipeline, ada ETL. Kalau teman-teman pernah dengar extract transfer load, itu juga dilakukan oleh data engineer, termasuk jenis data yang bersifat struktur atau unstructured. Nah, selanjutnya itu ada setelah dikumpulkan dan sudah dikelompokkan oleh data engineer, itu kita mulai ke eh, explore data, melakukan aggregate, sampai mempelajari data tersebut atau mengoptimasi ya. Itu biasanya dikerjakan oleh data scientist dan data analis. Jadi di sini prosesnya mulai dari cleaning datanya, terus menganalisa, sampai dengan eh, A/B testing itu juga nanti termasuk pekerjaan yang secara general dilakukan oleh data scientist dan data analis. Itu. Dan puncaknya atau di hierarki tingkat paling atas itu ada eh, AI atau kalau kita tuh biasanya nyebutnya ini ya, bukan Adobe Illustrator teman-teman karena itu emang sama. Jadi eh, AI ini dia sejenis paling puncak dari data science hierarchy karena datanya itu udah sangat kompleks dan perlu kayak machine learning agar lebih cepat pengerjaannya. Jadi di sini ada profesi yang dinamakan dengan machine learning engineer. Jadi kalau tadi teman-teman ada profesi yang berhubungan dengan data, machine learning engineer itu juga merupakan salah satu profesi yang berhubungan dengan data. Jadi tidak hanya sekedar data engineer, data scientist, dan data analis, tapi juga ada machine learning engineer. Dan machine learning engineer ini adalah puncak dari hierarki yang biasanya emang sudah mulai kompleks pemrograman yang digunakan untuk pengolahan datanya. Gitu. Next, sebenarnya apa sih data analis itu? Jadi kalau ada yang tanya, sebenarnya ini deskripsi yang sudah aku ubah sesuai bahasa aku. Jadi itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menginterpretasi data dan mengubah data ke dalam suatu bentuk informasi yang memiliki dampak pada suatu bisnis. Jadi ini tuh menginterpretasi data yang perlu kita garis bawahi, yaitu untuk menerjemahkan atau menafsirkan isi dari data agar data yang tadi sudah diolah itu jadi bentuknya informasi. Dan informasi tadi itu memiliki dampak. Jadi ini adalah tiga kata kunci dari data analis, yaitu menginterpretasi data untuk diubah menjadi informasi yang nantinya memiliki dampak pada bisnis. Seperti itu. Terus beberapa tugas dari 8 tugas yang ada di sini ya teman-teman. Ini adalah job desk in general aja. Jadi bisa jadi emang data analis satu perusahaan atau di satu bisnis itu antara satu dengan yang lain emang berbeda, tapi in generalnya itu ada beberapa di antara eh, tugas yang sudah dituliskan di sini. Di antaranya yang pertama, dia tuh ada analisis, sorry ini typo, analisis untuk big data. Jadi dia data-data yang udah dikumpulkan itu kita ambil untuk dijadikan atau disajikan sebagai informasi. Terus juga mulai menerapkan statistical analysis. Ini mirip agregat ya. Jadi eh, misal fungsi-fungsi statistik entah itu yang kalau di Excel mulai dari yang simple itu biasanya sum terus count kayak gitu-gitu ya. Nah, itu VLOOKUP itu juga termasuk teknik analisis dengan statistik. Terus menghandle data sampel. Jadi sebenarnya sebelum data analis itu mengolah data yang besar, dia itu perlu mempelajari apa aja isinya. Terus ada mengintegrasi apa ICT di sini adalah komunikasi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi nggak cuma sekedar bisa ngolah data, kalau datanya udah kepegang, tapi kita nggak bisa nih mempresent data itu ke pihak misal yang request ya divisi lain, itu nggak akan jadi apa ya suatu informasi yang berguna gitu dan tidak memiliki dampak kalau kita cuma bisa mengambil data tapi nggak bisa menyajikannya gitu. Maka penting storytelling bagi seorang data analis. Terus di sini eh, ada juga interpreting current data. Jadi dia data itu setiap data analis kalau sudah berbentuk company yang lumayan besar itu dibagi lagi secara lebih rinci antara data analis satu dengan yang lain. Misal dia memegang data apa? Kalau di Hasna misal
Yang Asna pegang sekarang itu adalah data yang berhubungan dengan DevOps atau device population, lalu di, Orbit yang teman-teman kalau misal pakai Orbit Telkomsel itu juga itu termasuk yang pegang, sama Volte sejenis itu ya. Tapi di eh, beberapa perusahaan memang masih dipecah lagi. Kayak tadi misal yang Asna sebutkan datanya Asna pegang pun tetap, tapi tetap ada timnya kayak gitu. Terus ada performing data cleansing. Jadi data analis itu emang harus bisa eh, apa ya, kalau di data diambil doang kan beberapa emang ada yang perlu di cleansing, tapi emang ada yang udah emang benar-benar cleansing dan tinggal pakai. Jadi data cleansing di sini itu bersifat opsional bagi seorang data analis. Yang paling sering melakukan data cleansing adalah data scientist ya. Ini in generalnya seperti itu. Terus ada juga data mining atau mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kalau misal butuh data by request, jadi nggak cuma satu tabel yang kita ambil sumber datanya. Misal ada beberapa tabel yang lain, nah, kayak gitu. Habis itu ada report on research and data analysis. Jadi gimana kemampuan storytelling seorang data analis agar informasinya tadi tuh bisa berdampak pada bisnisnya kita. Jangan sampai informasi yang disampaikan seorang data analis itu malah menjauhkan satu bisnis dari kesuksesan gitu ya. Oke, next ya. Kita lanjut untuk ini hapus dulu. Jadi ini kenapa data analis itu dikatakan suatu profesi yang penting. Jadi tuh kalau kita lihat, karena tadi ada beberapa profesi di bidang data, seorang data analis itu dinilai sangat penting bagi sebuah perusahaan. Karena apa? Karena jika data tidak dapat diolah dengan cara yang tepat, maka data-data yang sudah dikumpulkan tadi hanya menjadi sampah yang memenuhi ruang penyimpanan, alias tidak bernilai apapun. Jadi kalau ibarat kita sebenarnya punya permata atau katakan emas, tapi kita nggak tahu nih ini emas, kita anggap itu kuningan biasa atau logam. Nah itu kayak di mata kita nggak berarti, padahal mungkin di mata orang lain yang tahu itu emas pasti itu sangat berarti kayak gitu. Nah, beberapa peran data analis terhadap bisnis ini tiga peran pokoknya. Yang pertama itu keputusan bisnis yang lebih baik. Kayak misal nih, jika gimana sih caranya biar revenue dari suatu perusahaan itu meningkat dari periode sebelumnya atau bulan sebelumnya. Month of month-nya lebih naik lah, lebih banyak lah kayak gitu. Nah, itu tuh perlu keputusan bisnis yang sebelumnya itu sudah dianalisis datanya oleh data analis. Kira-kira data untuk revenue tahun ini atau bulan ini itu naik atau turun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Itu bagaimana nanti bisnisnya ini ke depan mau mau promo lagi lewat apa, lewat ads diperbanyak atau brosur atau menyediakan promo lah seperti itu. Itu adalah sejenis keputusan bisnis. Nah, terus ada peningkatan efisiensi. Maksudnya efisiensi di sini yaitu kita biar gak ngerjain kerjaan di bisnis itu double job. Jadi cukup satu dan arahnya tuh udah bener gitu. Terus the last one itu ada peningkatan kualitas produk dan layanan. Kalau data yang sudah diolah benar, otomatis nanti kita bisa meningkatkan quality dari satu bisnis. Jadi nanti karena kunci dari bisnis itu adalah survive. Agar perusahaan itu survive, otomatis operasional harus berjalan lancar. Di situ eh, poin pentingnya adalah jangan sampai perusahaan itu kehabisan dana untuk pembiayaan perusahaan itu. Jadi perusahaan itu agar survive pastinya membutuhkan produk dan layanan yang diterima oleh customer. Nah, jadi biar meningkat produk dan layanannya, maka keputusan data analis, bukan keputusan, tapi hasil dari data yang diolah data analis ini tentunya memiliki pengaruh. Makanya, kenapa disebut penting? Karena hasil data yang diolah itu memiliki pengaruh terhadap survive-nya suatu perusahaan. Next. Di sini ada beberapa profesi yang tadi sudah teman-teman sempat tulis di menti.com. Jadi ada data scientist, data engineer, dan data analis. Di sini kita mulai dari data scientist ya. Kalau data scientist biasanya juga dikenal dengan data manager.
dan statistician. Itu kayak ahli statistik ya. Jadi dia modelnya kayak eh, biasanya anak-anak statistik. Gak ada beberapa yang memutuskan untuk terjun ke profesi data scientist kayak gitu. Nah, di sini data scientistnya itu biasanya mengelola project atau data itu end to end. Jadi emang dari awal dan sampai akhir. Dan berbentuk large amount of data. Data scientist itu mengolah data yang emang benar-benar besar. Data yang emang sudah terkumpul dalam jumlah yang banyak, big data. Jadi di sini mereka menciptakan prediksi. Jadi data scientist itu kayak kalau kita boleh sebut cenayang ya. Dia akan memprediksi masa depan nih. Kayak misal, kira-kira nih, pengguna dari suatu aplikasi untuk pemesanan makanan online, kira-kira di bulan depan itu akan naik atau akan turun, atau model apa yang sekiranya akan banyak peminatnya atau customer yang make, atau promo apa yang cocok untuk customer ini lah. Itu adalah peran data scientist. Dia tuh memprediksi atau menerawang masa depan. Jadi sesuatu yang belum pasti tapi bisa diprediksi melalui tren dari data yang dilakukan oleh data scientist. Nah, di sini ada beberapa skill yang biasanya dibutuhkan oleh seorang data scientist. Itu ada matematik, programming, communication. Jadi di sini aplikasi yang dipakai juga nggak jauh-jauh dari aplikasi atau apa ya, biasanya mesin learning itu sendiri. Jadi kalau SQL itu udah sesuatu yang pasti, Python untuk mengelola mesin learning atau juga bahasa pemrograman R. Nah, kalau tadi data scientist itu uh, headline-nya adalah memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan based on data, sedangkan data engineer ini atau biasanya sejenis dengan database administrator dan data arsitek. Jadi mereka itu biasanya memproses large dataset, tapi di sini memprosesnya ini sebelum data itu diolah, atau katakan dia orang pertama sebelum data scientist yang mengolah large data atau big data itu. Nah, di sini mereka tuh mulai mengcoding data yang udah mulai dimasukkan ke database, tapi juga meng-cleaning up data, terus mengimplementasikan request. Jadi kira-kira data scientist ini butuh sumber data dari mana aja lah, itu disiapkan oleh data engineer. Di sini hampir sama skills yang dibutuhkan dengan data scientist, ada programmingnya sama matematik. Tapi untuk communication tidak begitu ya. Maksudnya bukan berarti tidak perlu, tapi emang data engineer itu lebih banyak itu request oleh data yang lain. Maksudnya oleh profesi di tim data yang lain, karena katakan dia sebagai orang yang memprakarsai data, otomatis dia orang yang paling ditanya lebih dulu tentang kualitas data. Ini benar nggak kayak gitu. Nah, di sini aplikasinya yang biasa dipakai Hadoop, terus NoSQL sama Python ya. Jadi dia fokus untuk menyiapkan datanya itu dan dibagi ke dalam beberapa storage atau jenis database kayak gitu. Terus di sini data analis ini biasanya juga disebut sebagai business analyst. Nah, data analis ini biasanya dia mengetahui nih tentang specific queries. Maksudnya, kira-kira nih, kalau kita ditanya atau diminta divisi lain untuk eh, menampilkan data revenue dari bulan Januari 2023 sampai bulan ini, yaitu bulan April 2020. Belum, kalau April belum bisa. Terakhir bulan April, Januari, Februari, Maret. Jadi dari Januari sampai Maret 2023 itu revenue-nya berapa? Biasanya yang mengetahui di mana letak tabelnya, bagaimana queries-nya. Nah, itu adalah seorang data analis. Jadi lebih sering tuh data analis itu by request ya. Jadi butuh data apa nih? Bilang sini sama gua kayak gitu. Kalau di data analis. Nah, skillsnya itu biasanya statistik. Ini juga termasuk karena dia juga kalau dari basic Excel itu nggak lepas ya. Bahkan sampai sekarang Hasna pun juga masih memegang Excel untuk pengelolaan data basicnya. Nah, eh, selain Excel, biasanya juga ada visualisasi. Untuk visualisasi datanya ada yang pakai Tableau. Kalau di Hasna yang sekarang pakai yang kalau teman-teman pernah dengar itu Thinkcell. Jadi dia aplikasi berbayar, harus menggunakan
apa ya, kalau kita nyebutnya kayak emang karena berbayar ya, jadi ada card number-nya yang bisa didapat setelah kita eh, melakukan pembayaran gitu. Jadi emang dia premium aplikasinya. Tapi dengan Tingsel juga bisa mempermudah karena bisa langsung melakukan visualisasi di PPT dan ada juga SQL. Nanti kita akan sedikit praktek tentang SQL. Nah, perbedaan ini sumbernya itu cari di apa di European Leadership University. Nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi di sini nanti detailnya bisa teman-teman cek lagi, tapi secara garis besar nggak jauh-jauh dari yang tadi. Ini linknya aku kirim ke chat ya. Kalau teman-teman mau misalnya baca lagi. Nah, jadi di sini ada detailnya nanti bisa teman-teman baca dan ada emang keterangan kalau data scientist itu adalah most promising job di tahun 2019. Nah, kita balik lagi ke materi. Oke, jadi tadi sudah review kalau untuk data scientist itu datanya diolah untuk memprediksi masa depan atau sesuatu yang belum terjadi. Data engineer itu mengolah data untuk disiapkan dan diolah oleh tim data. Data analis itu seperti bisnis analis, yaitu mengolah data agar siap disajikan kepada tim atau divisi lain dalam bentuk informasi yang berdampak pada suatu bisnis gitu. Jadi emang perlu visualisasi. Visualisasi yang udah siap di apa? Emang udah orang awam pun tahu itu data tentang apa gitu. Nah, di sini ada beberapa eh, posisi untuk katakan startup ya, atau kalau teman-teman pernah nonton drakornya, ini ada drakor startup. Ada di sini ada hustler, hacker, sama hipster. Nah, ketiga ini tuh adalah peran yang biasanya ada di suatu startup. Kita mulai dari hustler. Nah, di sini hustler itu apa sih? Jadi hustler itu a visionary at one point. Jadi biasanya dia tuh bisa dibilang ketuanya. Yang ketuanya ini emang harus bisa memiliki skill sales atau bisa menjual produk dari tim dia, entah berbentuk produk atau berbentuk layanan jasa. Nah, di sini dia tahu nih target marketnya dari timnya dia itu siapa. Nah, itu adalah hustler. Jadi dia tuh visioner. Dia tahu nih harus kemana membawa timnya agar survive di startup itu. Nah, selanjutnya ini ada hacker. Kalau di startup, kalau kita tahu di tim ini kan ada tiga orang hacker ya. Dan mereka ini adalah tiga orang yang struggle dengan teknologi yang emang dari awal dibangun. Jadi he must have basic skills in the programming or coding work. Jadi skill programming sama untuk mengcodingnya dia emang sangat diperlukan. Jadi hacker di sini pasti clue-nya adalah teknologi. Nah, terus last one adalah hipster. Hipster ini adalah orang yang memiliki keterkaitan di desainer. Kalau di startup biasanya ada posisi untuk product design, UX, atau social media presence. Nah, di sini hipster itu jadi dia uh, bertugas paling akhir setelah tadi kira-kira sudah diolah oleh hacker, kira-kira bagaimana cara menampilkan hasil dari olahan hacker ini agar orang atau target bisnisnya satu startup itu mau menggunakan. Jadi ini lebih ke desainernya dari satu startup itu adalah hipster. Jadi minimal emang harus ada tiga ini untuk suatu startup kayak gitu. Nah, di sini ada apa sih kalau di IKW ini jadi akronim atau piramidnya itu dari yang paling dasar, itu adalah data. Data di sini adalah fakta atau statistik yang dikoleksi bersama untuk
referensi dari suatu analisa. Jadi data itu, kalau ditanya data itu apa, data itu adalah fakta atau yang biasanya berbentuk angka. Nah, contohnya nih, katakan kamu tuh adalah seorang data analis di suatu telekomunikasi. Nah, di sini ada area 1 84 juta, area 2 70 juta. Lah, angka ini tuh apa? Nah, kita mulai di information. Information itu adalah proses organize data present in a given context. Jadi, uh, suatu data yang udah diolah dan menghasilkan informasi. Di sini contohnya, kayak misal, tadi angka 84 juta di area 1 itu apa? Itu adalah subs per month. Subs itu atau user. Jadi pengguna di area 1, misal kita tadi data analis di suatu telekomunikasi, area 1 itu jumlah subsnya atau usernya itu ada 84 juta. Dan di area 2-nya itu adalah 70 juta. Itu per month. Terus knowledge-nya di sini adalah relevant information that is processed and stored whether by a machine or a human being. Jadi knowledge ini adalah pengetahuan yang berhubungan dengan informasi. Setelah kita dapat informasi, oh di area 1 itu 84 juta usernya. Dan di area 2, oh kalau di area 2 70 juta. Jadi emang area 1 dan area 2 ini memiliki user atau subs yang berbeda. Nah, di sini kita dapat pengetahuan kalau misal kita bandingkan area 1 ini di bulan Maret, kita bandingkan dengan Februari, oh ternyata area 1 ini meningkat. Jadi di sini ada, jadi di sini plus 3% itu tandanya dia meningkat 3% dari bulan sebelumnya. Terus area 2-nya 70 juta. Nah, 70 juta ini setiap di bulan Maret itu tadi ternyata 70 ini turun 7% dari bulan sebelumnya. Jadi di sini kita dapat tahu info nih membandingkan data yang ada sekarang dengan periode sebelumnya. Apakah meningkat atau turun? Nah, terus setelah kita mendapatkan pengetahuan, kita ada wisdom. Wisdom itu berarti apa ya? Kalau di kita di Indonesia ini kebijaksanaan ya. Jadi itu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tadi, itu dinamakan dengan wisdom. Kalau kita udah punya pengetahuan nih, terus kemampuannya kita untuk menggunakan pengetahuan yang sudah kita ketahui, itu namanya wisdom. Nah, di sini contohnya tadi, karena tadi area 1 udah jelas nih, kalau dia naik dari periode bulan sebelumnya dan area 2 itu malah turun dari periode sebelumnya, maka kita harus gimana? Nah, di sini pengetahuan yang tadi sudah kita dapat itu membuat kita bisa menentukan arah, kira-kira kita itu mau ngapain gitu. Setelah kita tahu kalau ternyata area 1 itu naik, bisa jadi kita bisa mulai dari start to manage loyalis. Karena naik, otomatis loyaltinya naik dong. Kalau loyaltinya naik, berarti keuntungan perusahaan dan secara operasional juga pasti bagus, bisa menghasilkan keuntungan lebih, profitnya, lah itu mulai memanage. Tapi kalau untuk area 2 nih, area 2 ternyata dia turun, dan turunnya sampai 7% dari bulan sebelumnya. Itu gimana yang kita lakukan langkahnya? Nah itu misal kita do more ads, atau lebih banyak melakukan iklan, agar area 2 ini penggunanya atau subsnya tadi meningkat, nggak lagi turun di 70 juta gitu. Jadi, puncak dari data-data yang kita olah tadi adalah wisdom atau kemampuan kita untuk menggunakan pengetahuan tadi mau membawa keputusan ke arah yang mana. Nah, gitu. Terus, kita masuk nih ke data modeling. Kalau data modeling itu biasanya ada data yang dipresentasikan secara real. Dan dia itu memiliki karakter, relation, dan rules atau aturan yang diimplementasikan pada data. Jadi ibaratnya gini, kita mau bangun kita mau produksi pesawat nih, real pesawat yang benar-benar dipakai orang buat terbang. Nah, pesawatnya ini sebelum jadi pasti kita butuh ini dong, model pesawat mini katakan. Biar ketika kita bangun pesawat yang benar-benar siap untuk dipakai, itu udah ada gambarannya nih, mulai dari ekornya gimana, sayapnya gimana, kepalanya gimana. Nah,
itu mirip dengan data modeling. Jadi data modeling itu sebelum kita buat database, kita tuh harus tahu dulu nih mau model data yang kayak gimana, harus punya karakteristik, punya hubungan, dan punya aturan di data itu gimana. Nah, di sini data modeling itu kalau teman-teman biasanya, kalau kemarin yang sempat di informatika juga, itu biasanya di pembahasan materi ngambil mata kuliah di BMS, Database Management itu sistem. Nah, di situ kalau kita mungkin hanya perbedaan istilah ya teman-teman. Kalau di kemarin materi kuliah mungkin dikatakan IRD ya, tapi itu hampir mirip sejatinya dengan data modeling. Nah, jadi data model itu give us insight about apa aja sih. Kalau kita buat data model, yang pertama itu major data subject. Jadi datanya tuh tentang apa judulnya. Terus yang kedua ada atribut. Atributnya itu misal nih kita mau bahas data mahasiswa. Atribut dari data mahasiswa itu apa? Gak cuma sekedar NIM dong, pasti ada lagi. NIM, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, kayak gitu. Terus relationship. Nah, kira-kira data mahasiswa ini mau dihubungkan dengan data yang mana? Misal data dengan PA atau pembimbing akademik kayak gitu. Terus yang nomor 4 itu ada business rules. Jadi dia nanti eh, misal nih kita tadi kan udah punya data subjeknya nih tentang data mahasiswa. Lah, nanti data mahasiswanya ini bisa digunakan oleh siapa aja, yang akses siapa aja. Nah, itu ada data model. Jadi jangan sampai orang luar pun yang nggak punya hak akses, tiba-tiba bisa ngakses, bisa ngubah isi data yang padahal itu ada data private gitu. Nah, balik lagi ke konsep pesawat tadi, ketika kita membangun sebuah pesawat, jangan sampai you don't start with building the engine. Jangan sampai kamu tuh langsung mulai bangun mesinnya, tapi nggak tahu modelnya kayak gimana. Tapi start by creating a blueprint and schematic. Jadi blueprint di sini adalah miniatur dari gambaran kita. Jadi emang perlu kita coret-coret. Jangan sampai karena kita udah tahu nih sekiranya secara general kayak gini, kita melupakan hal yang penting di awal, yaitu blueprintnya. Jadi menciptakan database is just the same. You just start with modeling the data. Jadi sebelum kita misal buat database, jangan sampai kita tuh lupa model datanya tuh kayak gimana gitu. Karena malah sebelum memulai database, langkah pertama adalah data modeling. Nah, di sini ada beberapa tabel ya. Ada 3 tabel yang ada di contoh ini. Ada customers, orders, shipments. Nah, di sini di masing-masing tabel ada isian. Mulai dari customer ID untuk kolom customer, sama ada di kolom customer juga customer name, terus di orders ada 3 atribut dari order ID, customer ID, order date. Sama shipment ini juga ada 3 atribut. Nah, kira-kira dari 3 tabel ini teman-teman dapat insight apa sih? Bisa ditulis ya mungkin. Ada yang mau menambahkan nggak? Kira-kira insight-nya apa aja dari 3 tabel ini? Setelah teman-teman lihat ada 3 tabel customer, ada tabel order, sama ada tabel shipment. Kira-kira lihat data modeling ini dapat insight apa? Teman-teman boleh jawab ya. Silakan tuh yang mau jawab bisa langsung ya. Ya, bisa langsung open mic. 16:30 ya mungkin. Kalau ada yang dapat insight dari data modeling ini bisa langsung disampaikan ya, nanti kita bahas bersama. Ada yang mau menyampaikan nggak? Kira-kira setelah lihat tabel yang singkat dan padat ini dapat info apa? Mau di satu-satu atau gimana nih Lor? Enaknya. Satu Maksudnya aja.
Yang Langsung sat- tembak. satu nama satu gitu aja kali ya? Atau gimana? Hmm, Boleh ya? boleh Hasna tuh. Silahkan pilih. Dari Ada aku. 10 orang. Oh, dari aku ya misal ya. Misal aku ngasih contoh aja ya, nanti teman-teman lanjutin. Jadi gini misal ada customer nih, customer di sini dia eh, bisa jadi satu orang customer memiliki banyak orders. Jadi di sini order di sini itu dilakukan oleh customer. Jadi apa yang didapatkan dari tabel ini ya bisa ditulis customer bisa memiliki beberapa order gitu. Paham nggak ya? Bingung nggak sih? Nanti kalau Ya, mulai ya. agak blunder tolong disampaikan ya teman-teman. Aku takutnya malah bikin blunder. Ini jelas nggak sih ini? Sorry, sorry. Bisa di back guys. Ternyata biru kurang jelas ya. Merah aja deh. Ada lagi yang mau nambahin nggak? Soalnya kita kan in general bahas data analis. Jadi kita mulai dari baca tabel dulu. Kira-kira tabel ini tuh tentang apa gitu. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Berarti satu order bisa ada di multiple shipment gitu ya? Benar, bisa masuk ya. Order bisa memiliki beberapa shipment. Oke, ada yang mau ini nggak? Lagi nggak yang lain? Itu kan Mau dipanggil atau lima nanti ada lagi yang lain? atau Mas Udah 3 menit. 5. Mungkin satu lagi biar jadi 3 ganjil. Dari Lauri ada yang mau ditambahin nggak? Gimana? Sorry, Lor. Di aku kok putus-putus ya? Apa cuma aku ya? Ada Nina. Hah? Gimana? Sorry, Eh, putus-putus. ini Lauri putus-putus. Oh, nih. Eh, ada jawaban dari teman kita yang Muhammad Fikri antara PK dan FK wajib memiliki tipe data yang sama. Oke, kita tulis dulu aja ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman atau dicukupkan dulu ya kita bahas ya. Oke. Jadi di sini ada 3 tabel dan 3 tabel itu masing-masing tabel memiliki nama tabel ya teman-teman. Jadi di sini ada customers, ada orders, ada shipments. Nah, di tabel customer ini memiliki 2 atribut yaitu customer ID sama customer name. Terus di order ini memiliki beberapa atribut yaitu 3 atribut ada order ID, customer ID, dan order date. Yang terakhir shipment ini juga ada 3 sama dengan order ya. Dia punya shipment ID, order ID, dan shipment date. Nah, di sini kita bisa nih misal dapat insight kalau customer itu bisa memiliki beberapa order atau ada hubungan one to money. Jadi misal nih kita sebagai customer mau beli di suatu eh, toko lah, suatu toko ini kita bisa nih datang hari ini sama datang hari besok, tapi kita memiliki kartu pelanggan yang sama, tapi kita melakukan order di eh, 2 kali order. Nah, kayak gitu. Jadi customer bisa memiliki beberapa orders. Terus ada lagi yang orders bisa memiliki beberapa shipment. Kayak misal kita order di hari ini.
Terus dikirimnya bisa jadi besok. Nah, shipment atau pengemasan packing barang ini itu adalah packing barang dari barang yang diorder kita. Kita misal nih memiliki beberapa order, kita bisa orderan dari kita itu satu orderan mungkin bisa dikirim 2 kali kayak gitu. Terus antara PK dan FK ini wajib memiliki tipe data yang sama. Kalau PK kan di sini ada tulisan PK ya teman-teman. PK di sini kalau yang udah pernah tahu, nggak apa-apa kita review bentar. Itu ada PK primary key atau biasanya kode unik dari suatu tabel. Nah, kalau PK-nya yang unik itu customer ID, kalau di order itu order ID, dan kalau di shipment itu eh, di shipment ID. Nah, di sini kalau untuk PK yang misal nih, kalau di customer PK-nya adalah customer ID, tapi ketika di order PK yang dari customer ini jadi foreign key. Jadi foreign key di sini adalah primary key yang diambil dari tabel yang lain gitu. Jadi kalau yang dimaksud PK dan FK wajib memiliki tipe data yang sama, iya. Kalau FK-nya yang misal customer ID itu emang diambil dari customer ID customer, dari tabel customer maksudnya. Kalau di sini PK customer ID-nya adalah integer, otomatis di order ini customer ID-nya juga harus integer, not null, atau emang ditulis sama persis gitu ya. Nah, untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain, untuk menghubungkan antara tabel satu yang ini misal kita katakan tabel satu ini mau dihubungkan dengan tabel yang lain, kita harus mencari relasinya kira-kira nih yang sama nih apa nih, jangan sampai mereka tuh nggak ada irisannya, tapi kita berusaha menyatukan sesuatu yang nggak memiliki irisan itu ada hal yang sulit gitu. Kayak misal nggak ada hubungannya nih, kayak katakan guru dia guru kan ngajar ya, tapi dia ingin dihubungkan dengan eh, katakan apa itu ikan gitu. Maksudnya tuh nelayannya gitu. Nelayan kan yang ikan, tapi malah ikan itu data ikan dihubungkan dengan guru kan nggak nyambung, nggak ada korelasinya. Tapi ikan mungkin masih bisa nyambung ketika dihubungkan dengan profesi nelayan kayak gitu. Ya sama kayak gini, customer ada hubungannya nggak sama order, ada karena customer itu melakukan orders gitu. Terus order apa hubungannya dengan shipment? Order atau barang yang udah dipesan nantinya akan di packing atau ke shipment. Nah, oke. Next di sini. Nah, di sini ada beberapa terminologi yang umumnya ada nih di data modeling. Atau kalau kita biasanya kenal itu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini untuk entity atau objeknya itu adalah nama dari tabel yang tadi sudah kita bahas ya, yaitu customer, orders, dan shipment. Oke. Terus untuk atribut itu ada analogis dari kolomnya. Jadi atribut itu kolom-kolom yang ada dari suatu tabel. Kalau di sini atributnya customer tadi yaitu misal nih ada customer ID, ada customer name. Kalau orders ini ada order ID, ada customer ID. Ini maksudnya sebenarnya ya, kurang lebar. Nah, terus relationship itu adalah hubungan antar dua entity atau tabel tadi. Kira-kira hubungan customer itu apa, ke order ke shipment itu apa. Jadi kalau customer mau dihubungkan dengan shipment, dia nggak bisa langsung, dia harus melewati tabel order. Nah, kayak gini. Nah, kita mulai breakdown dari mulai atribut. Jadi tadi kan udah sempat ada 3 bagian dari suatu data modeling ya. Ada entity atau objek, atribut, dan relationship. Kita mulai bahasnya karena entity adalah hal yang udah jelas, yaitu nama tabel itu dan nggak perlu di breakdown. Kita mulai langsung dari atribut ya. Jadi ini secara general aja ya teman-teman. Untuk atribut ini, dia ada elemen yang disebut atribut
untuk mendeskripsikan karakteristik. Jadi karakteristik itu kira-kira nama tabelnya mahasiswa. Nih mahasiswa punya atribut apa aja. Kalau kita di organisasi mungkin ada atributnya tuh baju, bendera, terus misal ID card organisasi. Jadi yang menyertai nama organisasi itu. Nah, begitupun dengan data modeling. Nama tabelnya itu apa dan atribut yang menyertai tabel itu apa? Gitu. Biasanya ada beberapa jenis atribut ya. Ada atribut key, ada atribut komposit, sama ada atribut desiratif. Kalau untuk atribut key ini, biasanya atributnya unik. Kayak misal, nomor pokok mahasiswa, atau di kita itu NIM, nomor induk mahasiswa ya. Terus untuk atribut komposit, itu atributnya bisa dipecah nih, jadi beberapa atribut. Misal nama lengkap, kita bisa pecah jadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Terus ada atribut desiratif. Jadi kalau desiratif ini atributnya tidak wajib ditulis di dalam diagram ER ataupun disimpan dalam database. Karena apa ya? Karena katakan emang nggak begitu urgent untuk ditulis. Ada usia, kelas, selisih, harga, dan lain-lain. Nah, tadi udah ada atribut, sekarang kita ke relasi. Untuk relasi, jadi dia itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada one to one, ada one to many, ada many to many. Kalau one to one berarti hubungan antara satu ke satu. Jadi misal nih mahasiswa atau siswa ya di sini. Siswa itu seorang siswa hanya memiliki satu nomor induk siswa. Seorang mahasiswa hanya memiliki satu nomor induk mahasiswa atau NIM. Seorang penduduk Indonesia hanya memiliki satu NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi hubungan one to one itu yang membedakan antara satu hal dengan hal yang lain. Ada juga yang one to many. Jadi one to many itu satu entitas ini dengan beberapa entitas itu berhubungan. Maksudnya gini, misal satu orang guru itu bisa mengajar banyak murid, atau banyak murid itu bisa diajar oleh satu orang guru. Itu hubungan yang terjadi adalah one to many. Belum, bener teman-teman. Kayaknya saya lagi datangi waiters. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa disimpan dulu ya nanti untuk di akhir. Atau ditulis di chat dulu aja nanti saya bacakan di akhir. Buat disampaikan ke Hasna. Sorry. Aduh, agak berisik ya guys, maaf ya. Ada uhti-uhti nongki. Oke, kita lanjut ya. Tadi one to many tadi udah dari guru yang bisa mengajar banyak murid. Next ke many to many. Jadi many to many itu contohnya kayak siswa dan ekstrakurikuler. Setiap entitas itu bisa memiliki relasi dengan entitas lain dan jadi ini berbentuk kelompok teman-teman. Kayak misal nih kelompok siswa dari kelas 10 itu 5 orang diantaranya memiliki ekstrakurikuler basket. Nah, dan di basket itu memiliki beberapa anggota dari beberapa kelas. Bisa jadi kelas 10, 9, terus kelas 12, lah kayak gitu. Misal di mix. Jadi dia money to money. Nah, kita harus juga tahu nih kira-kira hubungannya apa kalau kita mau membuat satu database. Di sini ada DDL sama DML ya. Jadi kalau DDL itu data definition language, kalau DML itu data manipulation language. Untuk DDL sendiri itu biasanya sesuai kepanjangannya yaitu definition. Kalau ingin mendefinisikan suatu database
kita perlu memodifikasi. Nah, perintah yang paling sering yaitu create, alter, drop, and truncate. Jadi truncate ini tuh kayak nanti kita praktisnya di setelah pembahasan ini ya. Jadi tuh secara garis besarnya itu dia untuk mendefinisikan skemanya aja. Jadi create, alter, drop ini juga kalau untuk seorang data analis perlu untuk menguasai scriptnya ini karena emang beberapa kali dipakai ya. Terus ada DML, yaitu komen yang berhubungan dengan proses manipulasi data. Terus untuk DML sendiri yang paling sering manipulasi, M-nya adalah manipulasi, jadi yang membedakan adalah definition dan manipulation. Kalau DML itu select, insert, update, delete. Nah, itu yang paling sering dipakai ya oleh seorang data analis. Oke, teman-teman. Ini ada latihan sebentar di sini. Aku taruh linknya di grup ya. Di grup di chat. Jadiin hostnya gimana? Lori jadi host apa gimana nih Lori? Itu di partisipan, terus klik more. Oh. Yang mana nih? Mic host apa CO host? Proses. Oke. Udah ya? Ya. Oke, siap. Linknya tadi udah aku kirim ke chat ya, teman-teman. Sorry. Oke, jadi kita mau sedikit praktis tentang teori yang tadi udah kita bahas. Jadi di sini kita mulai dari yang kalau teman-teman mau latihan SQL, aku recommended dari Witchery School ini dulu karena ini emang benar-benar easy from basic gitu loh. Jadi buat teman-teman yang emang pengen dari awal dasar banget sebelum pro, recommended ke sini ya. Kita kayak misal kita mulai dari ini ya, dari select. Jadi select itu kan untuk memilih. Jadi sebenarnya itu kayak cuma sekedar di Inggrisin aja. Kita kalau mau memilih itu kalau di Inggrisin apa? Select ya udah. Berarti kita menggunakan perintah select kayak gitu. Jadi itu kayak apa ya? Kalau orang Inggris mungkin udah like easy gitu ya karena emang menggunakan bahasa mereka. Tapi kalau di kita ya translate aja dari Indo ke Inggris gitu. Kayak misal nih di sini ada tabel customers di sini. Nah, di sini kita ingin men-select customer name dan city dari kolom customer name dan city dari tabel customers. Kalau kita lihat di sini customer name ini adalah kolomnya ini, customer name kolom yang kedua dan city kolom yang ke-5 ya di sini. Nah, kita bisa aja tinggal pilih select, terus tulis ini, terus ada lagi ini, terus from nama tabelnya. Oke, kita coba ya. Jadi kalau di apa Witty School ini kita emang benar-benar bisa nulis dari awal ya teman-teman. Kayak tadi kan namanya yang customer ya. Kita bisa nih, misal nih kita benar-benar mau dari awal, kita bisa dihapus, ngehapus ini, terus kita ulang dari awal. Kayak select, apa yang mau di-select, customer name, terus sama city, from tadi apa namanya, customers ya. Bener apa tidak ya? Kayak gini ya. Jadi emang bisa tulis aja nanti di bagian kolom ini ya, bagian ini. Kalau mau latihan satu persatu itu biasanya kita ada ininya apa namanya submit answer. Jadi emang cuma kecil-kecil kayak gini beberapa kotak kita masukin.
Terus nanti kita cek nih jawabannya. Oh, dia eh, maunya di tulis yang emang sama persis. Tapi kalau huruf kapital di dalam SQL itu bukan suatu yang urgent ya. Untuk SQL yang structure data language yang bentuknya structure bukan unstructured. Nah, kita diminta untuk menulis statement select city dari kolom customers. Jadi kita langsung aja select apa yang mau dipilih city. Dari mana? Dari tabel custom. Terus submit. Jadi ini emang benar-benar from basic ya teman-teman. Kalau emang mau benar-benar nyoba SQL karena data analis 70% emang pekerjaannya itu nggak lepas dari SQL itu sendiri dengan data yang jumlahnya emang lebih kompleks. Terus misal nih kita ingin memilih uh, country tapi nilainya yang berbeda dari customer table. Berarti kita ngomong nulisnya select apa yang diselect country, tapi dia different. Kalau untuk menampilkan semua kan dia langsung select aja, tapi kalau different itu biasanya juga kita perlukan in practice-nya data analis. Biasanya pakai distinct. Distinct. Jadi yang ditampilkan nanti adalah nama-nama dari country yang dia emang nilainya berbeda. Sini ya. Nah, di sini udah nggak ada nama country yang berbeda ya teman-teman. Coba kita balik bukan country misal, tapi kita mau nampilinnya adalah city. Kita ganti mana sih? Oh, ini country. City-nya, country-nya dengan nama city. Itu juga bisa ya. Oke, ini adalah nama-nama city yang tidak double. Kalau kita lihat di sini, ini kan emang ada beberapa yang double ya di city-nya. Kayak ini, Mexico DF itu kan double. Tapi kalau udah pakai script distinct, harusnya dia munculnya unik atau nggak ada yang double. Itu adalah script dari select. Terus untuk bagian yang where, jadi select where. Kenapa where ini termasuk yang perlu? Karena misal nih kita dapat request dari divisi A. Divisi A itu mau minta nama-nama customer yang cuma berada di kota katakan Berlin. Nah, berarti kan kita perlu menyempitkan nama kotanya ke Berlin ya. Jadi kalau kotanya ini misal bukan Berlin, berarti dia nggak muncul di situ. Nah, di sini contoh tampilkan semua city yang kolomnya itu memiliki nama Berlin. Berarti kita select semua data dari customer, tapi yang ditampilkan cuma Berlin. Berarti where apanya yang sama? City-nya. City. Terus sama dengan Berlin. Jadi di sini nama kota Berlin itu mana ya? Nah, nama kota Berlin ini yang tampil doang, meskipun nama yang lain ada yang sama, it's okay gitu, nggak apa-apa. Yang penting nama Berlinnya itu ya cuma Berlin nama city-nya. Aku kurang tahu sih ini kalau petik satu apa dua ngaruh nggak, tapi kita coba dulu ya. Oke, bisa ya. Jadi emang kayak ada yang kalau di aku praktisnya itu petik satu sama petik dua itu kurang lebih sama karena yang aku pakai mungkin dari di Beaver ya, nggak tahu kalau untuk yang oke, next kita lanjut ke and or not. Jadi di sini setelah select where kita ada or sama not ada and juga.
Kayak misal nih, divisi A minta kita untuk menampilkan nama dari customer name yang berasal dari kota Berlin atau London. Nah, itu pakainya out. Tapi kalau misal mau minta dua kategori sekaligus, yaitu mau menampilkan customer name dari kota Berlin dan dia harus katakan mana ya? Namanya dia itu misal hanya diawali oleh huruf A, kayak gitu tuh bisa. Kita mulai langsung dari latihan aja, teman-teman. Nah, dari latihan ini karena kita ada beberapa orang ya, mungkin diurutin aja atau gimana, Lori? Nanti kalian ngomong, aku ngetik di sini gitu ya. Itu aja kali, dikasih pertanyaan kali ya, Nak. Siapa yang bisa jawab gitu? Oke, siap. Dari sini dulu ya, teman-teman. Jadi di sini ada perintah untuk menggunakan not keyword untuk menampilkan data yang kebalikannya. Jadi city-nya itu malah bukan Berlin. Kalau tadi kita menggunakan Berlinnya itu pakai select where, sekarang kita pakai not. Nah, itu gimana? Ada yang mau berusaha jawab? Kalau teman-teman bingung, emang kalau Witri School ini sesuai dengan ini ya, maksudnya sesuai dengan kita masing-masing. Kalau emang kita mau tipenya langsung lihat jawaban dulu, itu bisa klik show answer. Tapi kalau dari teman-teman mau nyoba dulu, itu bisa nggak usah di klik show answer, tapi langsung nanti di submit aja. Kayak gitu ya. Jadi di sini untuk pengecualian atau notnya itu sebenarnya juga udah dicontohkan di example. Jadi setiap perintah dari SQL menurut aku ini udah ada 90% lah, katakan lengkap ya teman-teman. Emang benar-benar menurut aku ini membantu buat orang yang mau belajar SQL dari awal. Nah, kalau misal nambahin note itu tinggal ditulis aja setelah where. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nulis nggak? Misal ini kan ada select bintang from customer, tapi city-nya not Berlin. Kalau ada boleh ditulis di chat atau di iniin aja ya, disampaikan lewat Ada langsung. tuh nah di chat nah. Alfi. Boleh coba select bintang from customers, terus ada yang kurang ya. Kalau teman-teman boleh ya nyoba semuanya. Oke, aku coba aja buat nulis di sini sesuai yang kalian tulis ya. Oke, Bernard gini ya maksudnya. Terus Berlin. Berarti dia ada yang kurang. Bernard sama dengan Berlin. Where not city. Iya, where not city. Oh ya, city-nya tadi belum ketulis. Oke, jadi kalau untuk not tinggal nambahin not setelah where-nya ya. Next, kalau misal nih mau milih semua recordnya customer ID, tapi yang punya kolom customer ID-nya itu value-nya 32. Oke, ada yang mau coba? Jadi dia select bintang from customer, menampilkan semua data di tabel customer, tapi customer ID-nya itu nilainya 32. Yang perlu teman-teman salah satu hal yang perlu diperhatikan itu kalau misal nih value-nya itu berbentuk angka, itu apakah perlu dikasih tanda petik atau enggak? Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Soalnya kalau misal ternyata bentuk angkanya tapi tipenya string, jadi emang dia perlu dikasih tanda petik kayak gitu. Untuk soal yang eksersis 3, ada yang mau jawab?
Itu bisa nggak, Nak? Oke, kita coba langsung ya. Oke, jadi kalau misal di sini angkanya itu kalau kita misal typo dia harusnya jawabannya anu ya salah ya. Jadi emang dia harus sesuai dari request. Misal kita ganti angka 32-nya adalah angka 31 aja. Itu udah not correct atau emang harus diulangi. Oke, jadi kurang lebih untuk selectnya itu kayak begini ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman lanjut untuk bagian ini. Terus kita lanjut lagi next untuk bagian yang bawahnya, yaitu bagian order by. Nah, di sini untuk bagian order by di sini berarti fungsinya adalah mengurutkan. Kira-kira kita tuh mau menampilkan data urutannya tuh misal mau dari customer dengan pembelian terbanyak atau yang terendah nih, atau misal dari customer yang paling banyak paling sering belanja atau enggak. Kayak gitu itu ada urutannya dengan pakai order by. Contoh, select bintang from customers, terus dia mau diurutin apa nih? Sesuai alfabet, terus kolom yang diurutkannya itu adalah based on column city. Jadi di sini misal nih kita mau nampilin semua data di customer, tapi di order sesuai kolom city. Nah, untuk order itu kan ada dua kali urutan, maksudnya dua jenis. Yang pertama itu mau diurutkan dari yang tertinggi ke terendah, atau yang kedua diurutkan kebalikannya dari yang terendah ke yang tertinggi. Kayak misal ya teman-teman, kalau dari contohnya kita lihat lagi di sini ada tabelnya yang customer ini memang punya beberapa kolom. Nah, tapi kita mau ngurutinnya hanya dari kolom city. Nah, di sini contohnya kalau misal nih ketika dia emang nggak ada keterangannya mau diurutkan dari yang tertinggi atau yang terendah, ini eh country oh, ya. Order by country-nya di sini emang sesuai abjad A ke sampai abjad terakhir Z. Tapi kalau misal kita mau mengurutkannya dibalik, jadi misal nih dari abjad yang terakhir, kalau yang di sini terakhir adalah V Venezuela, ke yang pertama yaitu pertama sendiri itu A Argentina. Nah, kita jangan lupa meletakkan dash di sini. Jadi ascending descending. Normalnya di bagian untuk SQL order by itu defaultnya itu adalah ascending atau dari nilai yang kecil ke nilai yang besar. Tapi kalau kita baru mau dipindah dari besar dulu yang ditampilkan pertama, itu pakainya descending. Kayak gitu ya. Kalau ini dia karena nggak meminta dari mana, kita langsung aja nulis. Jadi kita mau menampilkan semua data di tabel customer, tapi mau di order by city. Terus kita mau balik nih, tapi kita mau sort hasil dari yang tadi dibalik nih, berarti bisa jadi emang kalau misal nih orangnya versi order by-nya kolom city. Terus dibalik nih, alfabetnya dibalik, yang awalnya dari A ke Z dibalik nih jadi Z-nya yang pertama. Terus, misal yang di sort atau yang diurutkan itu adalah kolom country dulu, terus langsung kolom city. Jadi untuk mengurutkan atau pakai order by ini emang ada dua, maksudnya bisa lebih dari satu kolom ya untuk order by yang digunakan. Kalau ini contohnya adalah order by yang menggunakan dua kali sortir atau diurutkan berdasarkan dua. Jadi misal
Ada contohnya nggak ya? Oh ini. Jadi kita nih misal kata mau order by dari beberapa kolom, ya udah kita langsung tulis aja kolomnya itu apa, dipisah dengan tanda koma, nggak perlu mencantumkan n atau o. Jadi kita yang pertama urutin dulu. Jadi yang paling pertama disebut atau ditulis itu adalah urutan pertama. Country, koma, city. Kayak gitu ya. Nah, untuk insert juga, jadi ini masih ada banyak. Tapi nanti kita dari insert langsung ke join sama grup by aja ya teman-teman. Sekarang untuk bagian insert. Kalau bagian insert, dia itu mau memasukkan data ke dalam satu tabel. Berarti dia menggunakan insert. Nggak cuma insert aja, tapi ada insert into. Kalau teman-teman mau belajar dulu sebelum ngerjain latihannya, itu bisa teman-teman ke bagian materi yang di sebelah kiri, tutorial yang ini. Nah, jadi apa yang mau dimasukkan ke dalam tabel ini, misal tabel ini? Insert into. Nah, setelah insert, itu adalah nama tabelnya. Nah, kira-kira setelah nama tabel ini yang ditulis apa? Kita misal, kalau kita masih belajar, kita bisa lihat format penulisannya itu di bagian teori, di tutorialnya. Kalau untuk yang kayak gini, itu biasanya emang data yang digunakan cuma data-data yang berbentuk latihan ya. Nah, jadi kita mau memasukkan ke tabel apa? Ini dalam tanda kurung adalah kolom-kolom yang ingin kita masukkan ke dalam customer ini. Terus nilainya yang tadi, kolom-kolomnya itu apa? Kita lanjut ke yang tadi. Jadi kita kurungin dulu nama kolom-kolom yang mau kita masukin nilainya. Terus kita tulis nih di sini values, nilainya apa gitu. Nah, nilainya ini harus urut. Misal nih customer name. Oh, berarti ikan burger ini adalah nama customer name. Address ini adalah nilai yang nanti dimasukin adalah Gatevin 15. Kita coba dulu ya. Jadi untuk insert itu kayak begitu. Next langsung lanjut ke join dulu. Nah, perlu teman-teman tahu di sini join itu nggak cuma sekedar satu jenis ya, tapi ada beberapa jenis join atau penghubung antar tabel. Kalau yang tadi kita sebut itu ada di relation. Nah, untuk detailnya saat praktis itu kita perlu mengetahui jenis-jenis join di dalam SQL. Dari yang pertama, kita langsung aja ke inner join ya. Jadi umumnya join yang dipakai itu adalah inner join, left join, dan right join. Untuk bagian full sama self ini sangat jarang dipakai untuk di tempat kantorku ya. Tapi untuk yang lain, setahu aku kurang lebih sama. Kayak misal di sini udah ada visualisasi. Kalau inner join berarti harus ada nilainya antara di tabel 1 dengan tabel 2. Kayak misal di sini. Ada tabel orders dan ada tabel customers. Nah, di sini kita mau menghubungkan di tabel orders dan tabel customer, tapi harus ada primary key atau penghubung antara dua tabel tadi, yaitu customer ID. Nah, jadi di sini kita lihat nih, kalau yang namanya inner join kan berarti harus ada dua-duanya. Tapi kita lihat dari customer ID-nya dulu. Nah, bentar. Customer ID di sini adalah info customer ID yang sama. Maksudnya gini. Jadi kalau mau menghubungkan antara tabel order dengan tabel customer, berarti nilai customer ID
antara customer ID di orders itu harus ada di customer ID di tabel customers kayak gitu. Oke. Kalau kita mau latihan di sini adalah misal milih semua jenis data yang ada di orders, terus join, select bintang from orders. Habis itu kita ada perintahnya untuk memilih jenis join clause untuk memilih semua records yang match in both tables. Berarti kita pakai yang tadi inner join. Inner joinnya tadi contohnya udah ada dibahas di atas. Jadi kalau di Witri School ini kita itu teorinya di atas, latihannya di bawah. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk inner join itu kalau tadi udah diterangkan untuk di dua tabel yang sama-sama ada di tabel 1 tapi juga ada di tabel 2 itu pakainya inner join. Kita tinggal tulis aja di sini inner join. Sorry, kedengeran jelas nggak ya? Soalnya rame ya. Kedengeran jelas nggak loh? Jelas nak, jelas aman. Jelas. Mau lanjut aja ya? Ya. Oke. Oke, kita selesaikan dulu ya yang join. Jadi lanjut. Kalau tadi balik lagi kan ada inner join yang bisa menjadi apa ya dua tabelnya itu harus ada. Nah di sini kita tuh harus bisa jawab. Kalau dari teman-teman langsung ke latihan aja. Nih, tuh. Kita mau milih semua tabel dari orders di left join dengan tabel customer. Nah, di sini karena kita pakai left join customer, tadi perlu diperhatikan kalau harus ada primary key. Jadi di sini kita harus menggunakan on. Terus yang sama apa? Orders di tabel orders dan customer itu yang sama apa? Kita lihat di tabel orders dan tabel customer itu yang sama adalah customer ID. Oke, ini juga ada customer ID. Harus ada nama kolom yang sama persis ya penulisannya teman-teman. Oke. Sama ya ini customer ID tadi tulisannya using customer ID. Oke, jadi ini orders adalah nama tabel, customer ID adalah nama kolom. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk join kurang lebih sama, jadi kita perlu pakai on, apa yang sama, dan jenis joinnya kira-kira yang mau dipakai. Nah, misal satu lagi contohnya, di sini match input tables, berarti pakai inner join. Apa yang ingin di inner join tabelnya, yaitu tabel customer. Oke, satu lagi, itu ada kalau misal dari tabel order mau di join dengan tabel customer, tapi yang sama harus dari tabel orders. Jadi tabel orders kan yang pertama nih, kira-kira pakai join apa gitu. Nah, kita mulai dari F join ya. Di left join dengan tabel apa customer. Oke, kalau salah tinggal diganti. Jadi modelnya kayak gitu. Jadi teman-teman boleh nyoba ya. Terus kalau misal mau ganti lagi ke inner join. Jadi di Witri School ini cuma ada satu jawaban yang benar ya teman-teman. Dan teman-teman itu harus ngisi. Jadi nggak apa-apa trial error kalau
misal nih salahnya banyak karena emang dia bisa diulang terus, nggak sampai yang kalau misal salahnya melebihi limit dia berarti nanti di eh, apa udah nggak bisa diakses nunggu beberapa hari, itu enggak. Tapi kalau di British School itu kita bisa mau trial error berapa kali pun gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, ini kan tadi jawabannya red ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu memperhatikan, lebih enak kalau dari visualisasi. Untuk left join sama right join itu ada dua join yang berbeda. Nah, kalau di left join itu kita perhatikan biasanya tabel yang letaknya itu dari tabel pertama. Jadi misal jadi di sini misal tabel yang pertama disebut adalah tabel customer, berarti tabel customer itu adalah tabel pertama yang disebut. Kita bisa lihat di sini. Di sini adalah tabel pertama. Terus tabel yang di left join itu adalah tabel yang kedua. Jadi tabelnya yang pertama itu harus ada sebagai patokan untuk tabel kedua. Nah, kayak misal customer ID di 1, 2, 3 itu ada, tapi di sini customer ID-nya di order nomor 3 itu nggak ada. Itu nggak apa-apa karena yang kita ikutin itu adalah di tabel yang pertama karena kita pakainya left join. Oke, lanjut ke terakhir ya. Yang terakhir itu ada exercise tentang group by. Oke, kalau tadi order by itu mengurutkan, urutannya gimana? Nah, kalau group by itu berarti kita mau mengelompokkan. Jadi misal, kita lihat dulu penjelasannya dari grup by bisa lihat di sini. Jadi, dia itu untuk menemukan kelompok dari beberapa kategori. Kayak misal di agregat. Jadi, grup by itu identik juga dengan agregat ya. Ketika kita menggunakan where, kita menggunakan group by ya teman-teman. Nah, di sini misal kita mau menampilkan banyaknya customer ID di tabel customer sama menampilkan country-nya juga, tapi mau di group by country. Jadi nanti ngitungnya customer ID-nya itu berdasarkan country-nya. Misal country-nya Jermani, berarti yang di Jermani itu ada berapa customer ID? Bisa 5, bisa 6 lah kayak gitu. Ini latihan di sini aja ya. List the number of customer. Kita mulai dari sini. Count. Terus kita apa? Group by country. Coba dulu ya. Ada yang tipu nggak ya? Oke, satu lagi. Terakhir. Itu kita mulai dari select apa yang tadi mau di banyaknya apa dari tabel tadi. Kalau kita nih dicontoh, kita diminta untuk menulis script banyaknya customer ID. Berarti ini juga count. Terus di sini count-nya itu dari tabel customers. Tapi ada perintah lain lagi, yaitu order. Tapi kita bisa group by dulu. Group by-nya dari berdasarkan apa? Each country, berarti group by country. Order by-nya country juga. Nah, terus coba kita perhatikan di sini. Order by country tapi nggak cukup sampai di sini. Kalau kita mau masukin jawaban ini pasti salah karena kita jawabnya nggak lengkap. Nah, di sini kita harus jawab lengkap dulu nih. Order by country-nya.
Kalau di order by itu cuma country doang, dia jawabannya kurang lengkap karena di sini ada tambahan informasi dari the most customers first. Jadi kita diminta menampilkan data banyaknya customer, tapi di grup customer ID, tapi di grup by country, terus diurutkan berdasarkan country-nya, terus with the most customers first. Jadi dengan nilai customer yang terbanyak, jadi yang paling banyak yang mau dicantumin. Kalau di tadi kan sempat bahas yang terbanyak atau tertinggi terendah itu kan pakai descending sama ini ya ascending ya. Tapi kalau di sini perlu disingkat nggak ya? Descending. Bentar, teman-teman. Kita trial error dulu ya. Kalau di sini mau nggak sih? Ini kayak salah. Kalau dari sini kita cek dulu. Bentar. Nah, di sini kita order by-nya perlu mengorder, tapi ordernya itu perlu yang diurutkan dari count di sini, teman-teman. Jadi di sini kita tadi ini kurang count di sini dan ini enggak tulis panjang. Bentar. The country with the most customers first. Itu kayaknya account customer ID. Iya, coba ya bentar. Count customer ID. Jadi di sini count customer ID. Customer. Kedengeran nggak ya? Suaraku kedengeran nggak ya? Dengar. Nggak apa-apa ya. Sorry, ada backsoundnya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk SQL-nya. Kita lanjut ke yang ini bentar. Masih ada satu lagi tentang storytelling. Oke, jadi untuk storytelling itu emang ada beberapa jenis grafik yang kita gunakan. Jadi ada jenis grafik untuk tipe line chart atau misal bar chart. Nah, di sini ada pie chart juga. Nah, teman-teman nanti bisa berpedoman pada gambar ini. Kita mau menampilkan grafik untuk informasi apa dulu. Kalau semisal kita mau membandingkan atau mengcompare, itu berarti pilihannya ada di bagian atas. Ini ya. Nah, ini adalah pilihan yang bisa kita pilih. Kita mau pakainya nanti berbentuk kolom chart kayak gini, M chart atau horizontal, vertikal lah. Itu tergantung tujuan dari visualisasi kita nanti buat apa. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kayak di sini ada grafik ya teman-teman. Tapi di sini emang belum ada judulnya dan belum ada subjudulnya. Kalau dari teman-teman melihat grafik ini, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan untuk judul yang cocok? Ada yang mau volunteer untuk mengasih nama judul nggak ya? Detail. Mungkin teman-teman yang mau nyoba untuk judulnya kira-kira yang cocok apa? Jadi di sini ada warna biru, merah, hijau, ungu. Birunya dibedakan lagi ya, biru tua, biru muda, dan toska.
Itu kali ya, pertumbuhan ekonomi setiap negara tiap kuarternya. Pertumbuhan ekonomi setiap negara. Ya, setiap negara tiap kuarter selama 5 tahun terakhir. 4 tahun terakhir. Oke. Oh ya, tiap kuarter selama 4 tahun terakhir. oke. Ada yang mau ini menyampaikan judul lain nggak? Mungkin teman-teman di sini kalau butuh waktu 1 menit ya, kalau mau menyampaikan ide judul kira-kira apa? Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oh ya, aku lupa cantumin sumbernya ya teman-teman. Ya ini tuh kuartal untuk pertumbuhan ekonomi ya. Tapi sumbernya lupa aku cantum. Jadi ini pakai cat bertumpuk ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini semua itu harusnya bacanya itu kalau di total itu harusnya 100% kalau dia benar ya. Kalau penulisan datanya benar. Ada yang mau menambahkan? Iya, ada nggak? Ada yang mau nambahin? Kayaknya belum sih, Nak. Oke, lanjut ya. Oke, kalau kita melihat dari grafik bercat bertumpuk ini, teman-teman. Nah, kalau untuk selama ini judul dan subjudul itu pasti langsung ke orang lihat ketika udah melihat grafik. Jadi gini, normalnya orang itu biasanya ketika ada presentasi berbentuk grafik apapun, dia tuh yang lihat yang pertama atau yang mencolok dulu. Kayak misal nih, kita kan tadi yang bergambar ini, yang lain bergambarkan biasa aja putih hitam kan. Nah, kita lihat yang pertama pasti ini karena dia yang paling mencolok. Untuk judul, seorang data analis itu diharuskan untuk membuat judul yang memang langsung memiliki insight. Jadi gini, kalau kita lihat di sini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapat? Kan ini ada beberapa nama negara ya dalam satu barcat ini. Dalam satu barcat ini ada beberapa nama negara ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 negara. Nah, kira-kira kalau kita lihat barcatnya di sini, ada kesimpulan nggak? Boleh ditulis ya kalau misal teman-teman nggak ingin menyampaikan via suara. Kalau mau ngetik boleh. Oke, ada nggak tuh yang mau menyampaikan? Aja boleh, langsung aja, boleh diketik atau open mic. Oke. Atau mau diketikin, tak ketikin juga nggak apa-apa kalau mau menyampaikan ya. Tias open mic ya? Mau nyampein Tias? Oke. Oke, mungkin karena udah mau mendekati berbuka, kayak lanjut aja ya. Kalau Oke, dari tabel ini, lanjut aja. kira-kira dari teman-teman, persentase paling banyak bisa dilihat nggak? Ini dari negara mana? Persentase paling banyak dari Persentase USA dari ya? rata-rata setiap barcat di sini. Dari USA itu kata Hamam. Oke, rata-rata dari USA ya. Nah, judul untuk barcat itu sendiri, ketika menyampaikan satu presentasi, itu biasanya diambil dari insight. Jadi, misal, kalau kita udah tahu ternyata USA itu adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi paling banyak ya katakan. Nah, itu kita bisa menulis USA memiliki persentase
pertumbuhan ekonomi terbanyak selama 4 tahun. Nah, jadi judul itu ketika orang itu baca, dia mengetahui ini apa yang mau dipresentasiin. Ketika nih mau persentase tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini yang diperhatikan itu berarti pasti antara yang paling mencolok. Di sini yang paling mencolok adalah USA karena memiliki persentase yang lebih banyak dalam kurun waktu dari 2011 sampai 2015. Oke, jadi di sini untuk judulnya langsung menuju kepada insight. Untuk subjudulnya sendiri itu bisa kita bersifat opsional ya. Biasanya subjudul itu pasti lebih kecil tulisannya daripada judulnya. Kayak misal nih, untuk subjudulnya sendiri juga tidak, meskipun bukan suatu yang urgent bersifat opsional, tapi dia harus merujuk pada satu insight. Jadi insight lain apa? Kalau tadi kita judulnya secara garis besar itu udah menunjukkan kalau USA itu paling besar nih persentasenya. Nah, ini bisa nih kita tambahkan nih, misal 4 tahun terakhir. Berarti kita bisa menambahkan tentang periodenya yang digunakan, yaitu 2012 sampai 2000 katakan 15 ya. Gitu. Oke, next slide. Di sini ada exploratory data ya. Jadi untuk exploratory data ada contoh data penjualan produk dalam juta rupiah. Di sini ada produk A, produk B, dan produk C. Jadi untuk produk A, produk B, produk C itu adalah produk yang jumlahnya di setiap bulan itu beda-beda ya. Nah, dari tabel ini kita kalau untuk di seorang data analis dia dituntut untuk bisa membaca informasi dari tabel ini. Setelah kita lihat tabel ini, kira-kira ada insight apa sih yang bisa didapatkan oleh teman-teman? Ada yang mau nulis nggak? Atau mau disampaikan? Kira-kira setelah melihat data penjualan produk dalam juta rupiah, dari bulan Januari sampai Mei, untuk ketiga produk ini, apa ada insight yang bisa didapatkan? Nanti kalau ada boleh diketik atau disampaikan ya teman-teman. Penjualan untuk tiap produknya cenderung naik untuk tiap bulannya ya. Oke. Ini kata Hamam selalu ada kenaikan revenue di tiap produk selama 5 bulan. Penjualan terbanyak terjadi pada bulan Mei. Copy aja Pak ya. Sorry. Oke. Ada lagi yang boleh mau nulis di chat, ditunggu ya. Oke, penjualan terbanyak ada di bulan Mei. Ya. Oke, mungkin satu lagi biar ganjil dari teman-teman, ada lagi yang ingin menambahkan? Produk C selalu memiliki jumlah penjualan paling kecil ya selama 5 bulan terakhir. Sorry. Gimana Lori? Produk C selalu punya penjualan terkecil daripada produk lainnya 5 bulan terakhir. Selalu memiliki produk terakhir. Gimana? Penjualan terkecil. Oh, penjualan terkecil. Ya, 5 bulan terakhir. Selama 5 bulan terakhir. Oke, cukup ya. Kita mulai bahas dari sini. Di sini adalah contoh dari tabel penjualan. Nah, di sini emang ditampilkan beberapa produk yang penjualannya dari Januari sampai Mei atau selama 5 bulan. Oke, untuk
pernyataan pertama, insight pertama, selalu ada kenaikan nih revenue di setiap produk selama 5 bulan. Kita bisa cek untuk total produk di setiap bulannya. Misal di Januari. Di Januari dia dari eh, dia dari 121 meningkat ke 132 dan paling banyak adalah 175. Ya, dia memang memiliki kenaikan revenue di dalam 5 bulan ini. Terus untuk penjualan terbanyak itu memang terjadi di bulan Mei ya. Jadi di bulan Mei ini adalah angka penjualan terbanyak di setiap produk, entah itu produk A, produk B, ataupun produk C. Untuk pernyataan ketiga, di produk C itu selalu memiliki penjualan terkecil selama 5 bulan terakhir. Jadi, kalau kita lihat emang perbandingannya sangat jauh. Ketika produk A itu 88, produk B itu 26, sedangkan produk C itu hanya 7 kayak gitu. Nah, dari beberapa insight yang teman-teman sampaikan ini, memang itu adalah insight yang dapat kita ambil di tabel ini, teman-teman. Jadi, informasi-informasi ini yang nantinya bisa kita presentasikan ke stakeholder suatu bisnis. Kayak gitu. Oke, lanjut. Hapus dulu. Di sini ada study case pertama ya. Jadi di sini ketika manajemen ingin melihat data pertumbuhan revenue selama 3 tahun terakhir dan di breakdown per regional per provinsi. Nah, di sini ada datanya ya teman-teman. Oke, di sini adalah data dari perintah yang ini tadi. Ketika manajemen ingin melihat pertumbuhan revenue selama 3 tahun. Dan di sini Hasna, gimana? kayaknya ini waktunya udah mau itu juga. Mungkin langsung dipercepat aja gitu kali ya untuk beberapa siap. materi. Oke, ini terakhir sekalian ya, Lori. Yap. Oke, jadi kita mengerjakan pengolahan data itu biasanya kalau kita mengambil bukan based on project itu adalah day to day ya teman-teman. Jadi misal day to day itu by request atau misal emang day to day yang bersifat rutin, entah itu weekly ataupun monthly. Kalau di sini misal ketika stakeholder itu ingin melihat data pertumbuhan revenue selama 3 tahun terakhir, nah ini kayak langsung tampilan dari data yang udah aku olah contohnya. Jadi menampilkan data ini itu adalah data yang by request. Nah, nanti setelah menampilkan data, maksudnya dalam bentuk grafik itu, biasanya kita berikan judul di bagian atas. Di bagian atas ini. Kayak tadi yang sudah kita lakukan ya teman-teman. Kita memberikan judul. Kira-kira untuk grafik itu judul yang pas apa. Kalau perlu ditambahkan juga dengan subjudul. Dan findings yang tadi udah kita sempat bahas di slide sebelumnya, yaitu tentang insight dari suatu tabel. Jadi itu setelah kita menyelesaikan pengambilan data, kita perlu membuat judul, subjudul, dan juga findings dari apa yang sudah kita olah datanya. Mungkin itu aja sih Lori untuk sementara. Oke. Karena kita waktunya kan terbatas ya. Jadi kemungkinan kita saat ini belum ada Q&A dulu. Cuman feel free untuk connect Hasna ke LinkedIn ya Hasna. Oke, siap. Jadi kalau ada yang mau nanya atau apa, connect aja Hasna. Kadang Hasna juga nge-share konten soal analisis data dan lain sebagainya. Bahkan ada study case dan lain sebagainya. Nah, mungkin begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menghadiri workshop kali ini di Ngabuburit IT, Majelis IT. Dan karena waktunya sudah berbuka, bagi teman-teman yang berpuasa silahkan berbuka dan selamat berbuka. Sampai jumpa di event-event selanjutnya. Terima kasih teman-teman.